Halo semuanya, kembali lagi di podcast Komika Baru bersama gua Okta Wijaya. Mantap. Nah, jadi di episode yang keempat ini gua ngobrol-ngobrol santai aja sih dengan teman gua Arif dari Stand Up Indo FPI. Gokil, gokil. Stand up Indo yang udah bubar. lu, lu anggota FPI kan dulu kan? Enggak sih, tapi gue pengen banget. Jujurnya sih, pengen banget gitu gue. Gue ikut aksi-aksinya gue semua. Mantap. 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 Tapi kita tidak akan membahas itu karena topiknya terlalu mengerikan. Jadi ya buat nih sama si Arif ini kita nih punya kesamaan. Kita punya satu kesamaan yang sama yaitu kita adalah alumni Coba Ketawa. Cuman bedanya kalau saya masih pengen ke Ketawa, kalau Arif belum pernah ke Ketawa Comedy Club lagi. Saya fokus menjadi ilmuwan nih. Gara-gara ilmuwan. Tony jadi Stark. jadi budak akademisi nih. Yo ini jadi kita yang realistis aja lah kayaknya susah gitu-gitu kan. Ketawa-ketawa gitu kan. Waduh. Pusing. Respect. Tapi lo emang bener pengen gak mau stand up lagi gitu istilahnya, Rif? Enggak sih, gue sebenarnya pengen bang stand up lagi. Cuman waktu itu gue juga coba ketawa kan karena gue masih libur kuliah gitu kan dan emang lagi di lockdown ya mau Mm-mm. ngapain lagi ya Mm-mm. iseng-iseng aja kan gue terinspirasi tuh bisa jadi karena video lu bang. Gak Lu usah bilang bohong kan lo. kayak Gak usah bohong waduh lo. Gak usah beneran bohong kan lo. video lu dulu nih baru Iya gue emang ya video kan. gue dulu. Iya gue kayak liatnya aduh ini udah buka nih kan lagi corona gini, wah bisa kali ini coba nih jadi konten ya kan apa perdana langsung jadi masuk YouTube tuh kayaknya wah banget gitu kan, ekspektasi gue tinggi lah, lucu gitu, ternyata Tahu-taunya disensor. Pasti iya materi disensor Anda semua sangat gimana. berbahaya. Emang lo ngomongin apaan, Rif? Sampai disensor banyak banget, Rif. Banyak Ya banget tuh di kolom komentar tuh. Ini kenapa jadi stand up sensor-sensor nih? Bahas apa nih emang lo? gue awalnya tuh cuman mau memperkenalkan diri ya kan, Heeh. cuman gue kok kayak ngeblank gitu, kayak memperkenalkan diri gue aja gue ngeblank gitu. Terus gue keingetan kayak bahas apa lagi ya yang deket sama gue, karena waktu itu gue lagi pakaiannya tuh pakaian pemuda hijrah gitu, kalau lu Satu tonton di YouTube lu ya kan. ini ini Celana fun pakai fact loh. Ini peci, fun sumpah fact. gue stand up pakai Arif peci ya. merupakan satu-satunya peserta Coba Ketawa yang pakai celana cingkrang. Satu-satunya. Setelah di Kerijal. Itu reaksi orang-orang gimana, Riven? Yang pakai apa? Yang baju-baju yang lebih ke agamaan tuh kayak tuh jarang banget kan? Iya. Lu datang reaksi Iya, orang-orang kayak gimana tuh? gue awal dateng aja nih ketemu Bang Jonek nih, gue langsung dicengin gue. Lu anaknya di Kerijal, anjing di Kerijal, tau gak lu di Kerijal? Lu harus tahu. Kagak Stand up tahu. comedian yang namanya di Kerijal. Itu gue terinspirasi dari dia juga tuh style-nya tuh. Namanya Sidik. Dia Oke. udah ikut suci kalau nggak salah di TV waktu itu ada materinya tuh bahas tentang ini apa tentang istrinya diceraiin gitu kalau nggak salah. Aduh, tuh parah banget sih, dark banget. Gokil sih. Nah, tapi sebelum lu akhirnya memutuskan untuk ikutan Coba Ketawa, kalau nggak salah kan jarak antara lu sama gua kan satu episode ya? Ya nggak sih? Iya. Nah, itu awal mulanya gimana dah? Maksudnya sebelum lu memutuskan open mic, lu tuh sebelumnya ngapain? Hingga akhirnya lu memutuskan untuk open mic. Sebenarnya sih gue sebelum lu tayang video itu gue udah nulis-nulis gitu sih, kayak kan gue terinfluence dari kontennya Bang Panji yang pecahkan tuh kan udah ada pas Mm-mm. pandemi kan lagi Mm-mm. naik-naiknya tuh. Nah gue tuh kayak belajar gitu nulis. Jadi nulis gue tuh kayak masih
ya cerita aja gitu, bentuk cerita Pak, yang nggak ada setup, nggak ada punchline, ya kayak orang curhat aja gitu kan. Terus gue kayak, kalau menurut gue cerita yang gue tulis nih lucu gitu kan, makanya gue pengen cobain gitu kan, cari-cari open mic di mana sih yang buka gitu. Gak lama kan gue udah jadi subscribernya YouTube Ketawa tuh. Nah pas banget tuh upload tuh coba ketawa. Wah, udah episode 4 aja nih kata gue kan. Wah, episode 1 2 3 kayak gimana, penasaran gue. Jadi udah semua akhirnya gue lihat dan akhirnya gue berani coba, dan gue cerita tentang diri gue sendiri aja ngeblank. Singkat banget. Tapi salah satu perbedaan yang sangat signifikan antara lu sama gua, lu masih ada ketawanya, Rif. Kalau lu Nah, pas ya gua ini dengerin fun masih fact lagi bang, gue mending. waktu di panggung, sumpah gue itu nggak inget apa-apa, gue nggak inget kalau ada yang ketawa. Gue tuh kayak bener-bener naik, ketutupan silau stage kan, Wah, itu terus emang gue gila sih. kayak kerasukan setan aja gitu, gue kayak apa aja yang diomongin, makanya gue ngomongin agama, ngomongin yang agak jelas, gue kadang udah Iya. ngomong diulang lagi gitu, saking otak gue tuh kayak aduh Iya. Nah, ini 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 banget juga ini ketawa. juga ini juga true story ya buat teman-teman yang belum pernah ke Ketawa Comedy Club ya. Memang baik gua ataupun Arif, kita memang komika yang dalam tanda kutip kita tuh lahir dari masa pandemi. Yang bisa dibilang kita tuh sama sekali nggak pernah open mic langsung ke kafe-kafe gitu atau komunitas, kita tuh nggak pernah. Bahkan sekalinya kita open mic tuh dijadiin konten. Dan juga gue nggak tahu gue nggak tahu ini bener apa salah, cuman menurut gue stage-nya Ketawa Comedy Club itu silau banget parah untuk orang yang pertama kali open mic di sana ataupun Betul manggung. Pasti betul ya. kayak anjir, ini gue mau ngeliat audiens susah. Bahkan gue tuh butuh sekitar tiga kali open mic untuk open mic di sana ya, 3 kali open mic untuk Ya. bisa ngelihat orang, bisa ngebaca, Adaptasi kan, adaptasi gitu beradaptasi. ya. Iya, Ya, butuh ya. 3 kali karena gila crowdnya. Sebenarnya kalau dibilang crowdnya rame sih nggak rame karena pandemi ya, nggak yang dempet-dempet gitu kan. Cuman ya lu bayangin aja, dempet kagak, berjarak, orangnya terbatas, Hmm. lampunya silau, dilihatin susah banget kan. Makanya Itu udah kayak yang terjadi ya terjadilah waktu gua naik tuh. Makanya pas gua nonton lagi gak nyampe habis bang, gua nggak berani nonton sampai habis. Aduh geli banget, gua nonton intronya aja nih, gua jalan baru mau masuk Ketawa Comedy Club, gua udah kayak udahlah nih, bisa kalau bisa diturunin aja lah anjing videonya bangsat. nah terus Dan gue lu tuh salahnya gimana gimana gue tuh lanjut lanjut. salahnya ini bang, gue waktu mau open mic itu gue bilang ke temen gue gitu kan, Iya. gue mau open mic nih di Ketawa, kebetulan temen gue tahu stand up juga gitu kan. Heeh. Terus nggak lama kemudian, nah gue tuh nggak tahu, gue kira uploadnya tuh agak lumayan lama gitu kan, ternyata cepet uploadnya ya kan. Iya. Nah temen gue ini notice tahu nih, dia juga subscribe itu Ketawa, langsung di share bang di grup angkatan video gue stand up anjing. Gimana Anjing, maksud gua teman-teman lu? pengennya tuh cuma ngasih tahu dia doang, jadi satu angkatan tahu gua kagak lucu. Bangsat memang, bangsat. Iya makanya. Rip, kemarin kan Iya, iya. apa namanya, kalau lu pribadi nih, salah satu apa lu ngikutin stand up tuh dari tahun berapa? Gua baru ngeh ya, maksudnya ada stand up tuh bisa menghasilkan, bisa namanya? Ya, sebuah entertainment lah. Heeh. Itu sekitar SMA kelas 1 sih. Gua baru sadar, gua suci 4 tuh malam-malam waktu itu gua nggak ada kerjaan, gua baru nyadar, wah, ada acara namanya stand up comedy Kompas TV gitu kan. Wah, soalnya gue SMP kayak nggak pernah tahu stand up. Mulai sadarnya yang itu, yang program Kelas 1 Suci SMA Kompas tuh TV. ya. Nah, dari Kompas TV itu. Nah terus hingga akhirnya yang menginspirasi lu selain Bang Panji dengan video pecahkannya dia itu, ada lagi nggak, atau mungkin idola lu atau apa? Ya, gue sih awalnya gue ngidolain ini Bang Raditya Dika gitu kan, karena materinya tuh waktu yang awal-awal tuh yang 2011 tuh kayak wah, sampai sekarang gue masih ngakak bang, kayak
walaupun bahas cinta-cinta tapi masih masuk gitu kan. Tapi pas udah ke 2016 tuh kayak yang baru yang udah apa namanya yang penontonnya cuma terbatas gitu, menurut gua kayak udah lucunya tuh kurang gitu. Tapi pecah lagi pas 2018 itu yang roasting Yonglek, roasting Aukarin, nah tuh gue udah langsung kayak suka lagi gitu sama Bang Radit. Jadi tetap lah gue ngidolain Bang Panji sama Bang Radit. Iya iya Keren iya. banget itu sangat. Dia kayak storytellingnya tuh bagus banget. Rip, lu masih ini nggak sih, masih berhubungan gitu nggak sih sama teman-teman di Ketawa gitu? Masih chat-chatan gitu nggak? Tidak dong. Kenapa? Cuman jadi save kontak aja gue. Ya gimana ya? Gue kalau mau ngubungin gue kayak takut so asik bang kayak. Gimana ya? Gue juga nggak dalam waktu dekat ini gue juga belum pengen kesana lagi ya kan. Mental gue tuh masih kayak down banget gitu. Lidah gue aja kayak masih gak enak banget gitu kalau open mic gitu. Kayak ngerasa berdosa gue kemarin tuh. Langsung jadi masuk YouTube gitu kayak ya gitu deh berat pokoknya. Iya. Ya tapi kalau belum pengen ini sana lagi. Ya gue masih belum pengen kesana lagi, jadi gue belum kontak-kontakan lagi gitu. Mungkin kalau suatu saat gue pengen coba open mic, gue mungkin kontak Bang Ojal lagi ya. Bisa. Tapi kalau kata gue sih nggak harus. Tapi setahu gue nggak harus selalu open mic sih. Sebenarnya kalau lu pengen nonton buat ngumpulin niat lu kan bisa aja kan kayak gitu kan. Soalnya sayang Rif. Soalnya menurut gue teman-teman yang udah ikutan coba ketawa dari orang PNS sampai orang sotoy, lu tau lah apa yang gue maksud kan? Agung. Kan terus tuh udah jadi jalan mereka untuk bisa melakukan stand up lebih daripada yang lain gitu, bahkan udah ada circle baru gitu. Gue pribadi ya, gue kalau ditanya apakah gue udah lucu, tentu belum, gue juga masih usaha segala macam. Tapi kalau gue sih nyaranin ke Arif dan teman-teman yang pernah ikutan coba ketawa, terutama ya ikut datang-datang lagi aja gitu, biar ketawa rame, biar bisa ketemu lagi sama teman-teman yang lain gitu sih kalau gue ya. Itu sih. Nah, Rif, terus lu emang salah satu gue nanyanya apa lagi, gue jadi bingung nih. Sebenarnya yang bikin lu pada akhirnya mencoba apa tuh? Yang bikin akhirnya gue berangkat gitu kok ketawa ya. Iya. Gue tuh gimana ya, waktu itu kayak gue izin ke mama gue mau main sama temen gitu kan. Akhirnya gue berangkat karena gue pengen ini aja sih suntuk bang, pandemi bang. Kayak di rumah aja gitu, dosen juga ngasih tugas mulu ya gue main aja keluar gitu. Karena teman-teman gue juga belum pada boleh main ya kan, gue ya udah coba ketawa aja lah, kita cobain kan. Gitu sih bang, kayak ya efek pandemi lah kayaknya. Bener kita angkatan stand up angkatan corona bener. Kalau nggak corona juga gue masih tetap baca-baca jurnal kerjaan gue bang, gak nulis materi. Bicara kerjaan, lu sekarang kerja apa anda kalau boleh tahu? Kenapa bang? Soalnya putus-putus bang. Kerja lu sekarang tuh ngapain? Kerja lu sekarang ini? Oh, gue ini lagi masih magang sih, masih dari semester 6 kan. Gue magang di website bang, web developer gitu di kampus gue. Kan kampus gue ini kampus negeri yang baru gitu kan. Jadi masih perlu bebenah lah untuk website akademiknya segala macem. Nah, kampus gue nyari mahasiswanya itu yang bisa diberdayakan gitu buat magang. Dan gue ya kerja di situ akhirnya. Iya. Wah, ini emang bisa dibilang pengalamannya Arif nih gokil juga sih. Nah, mungkin terakhir nih, Arif. Lo punya ini nggak sih kayak semacam pesan gitu buat orang-orang di luar sana yang pengen nyoba untuk stand up, tapi mungkin malu, ataupun takut, ataupun gimana gitu. Menurut lo gimana tuh, Rif, cara ngatasinnya untuk mereka-mereka ini?
Gimana ulang Bang? Agak putus-putus tadi. Ya kan banyak ini kan podcast Komika Baru ini kan bertujuan untuk pendengar orang-orang yang baru pengen stand up tapi mereka tuh mungkin terhalang karena mungkin mereka takut, mungkin mereka juga belum siap ataupun hal yang lain gitu. Nah, kalau lu Iya. sendiri ngasih pesan ke mereka tuh kayak gimana, Rip? Iya, buat yang mau nyoba gitu ya, Hmm. open mic untuk pertama kali, menurut gua lu harus pastiin minimal ya tulisan lu tuh udah lumayan lah gitu, lu nulis tuh lu baca sendiri tuh ketawa-ketawa gitu, baru Hmm. mungkin lu bisa ngetes delivery-nya ke atas panggung. Tapi untuk bener-bener lu yakin sih, menurut gua nggak ada cara yang yakin ya, kayak ya lu harus nekat aja gitu, nggak bisa gimana sih, harus ya lu harus nekat lah pokoknya. Kalau nggak nekat nggak bakal nggak bakal bisa naik buat open mic pertama ya, karena itu berat banget emang. Pertama Hmm. kan pasti kita takut insecure gitu apa sama materi kita, lucu apa enggak, sama delivery kita ya. Menurut gue ya harus nekat sih kalau buat untuk yang pertama kali mau nyoba ya. Hmm. Oke, thank you banget nih Rif buat waktu dan Ya, kesempatan ya lainnya. bang. Nih, Makasih lu, juga nih bang lu udah ikut ini diundang. enggak? Ini kan lagi ada open mic nih, open mic virtual di Kemenq. Ikut nggak lu? Wah, gue sih pengen banget ikut, cuman ya ini tugas gue banyak, kerjaan juga, aduh kayak masih realistis aja kita bang. Nanti kalau mungkin kalau udah libur lebaran, mungkin kalau ada open mic gue. Anjir lama banget udah libur lebaran bang. Siap. Oke, Arif, Rizky, thank you Ya banget bang. nih buat waktu dan Thank you juga kesempatan bang. untuk isi podcast di podcast Komika Baru. Jangan lupa Oke bang. untuk like, share, dan subscribe di YouTube channel gua Okta Wijaya dan bisa kalian dengarkan podcast ini secara penuh di Spotify di podcast Komika Baru dan bisa follow sosial media podcast Komika Baru di @podcastkomikabaru dan Instagramnya Arif Rizky. Apa Rif Instagram lu Rif? @arif.rski. Oke, mantap. Oke, Nggak itu ada aja yang dari follow juga gitu. ya coba aja Ya dulu, oke. siapa tahu ada Thank yang you bang mau. ya. Oke, itu dari Oke sih. Oke, mungkin cukup sekian aja dari podcast gue di kali Ya. ini dan untuk teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya karena next akan ada next episode ini akan ada bintang tamu seseorang bisa dibilang alumni Suci 9. Nah, siapakah dia? Tunggu aja hanya akan ada di podcast Komika Baru dan sampai jumpa. Dadah.